Selamat datang di kuliah online Wireless and Mobile Computing. Materi minggu ketiga, kita akan membahas materi mengenai antena and propagation. Baik, yang pertama adalah pengenalan antena. Antena adalah konduktor elektrik atau konduktor listrik. Bahan konduktor listrik yang nanti dia bisa berfungsi untuk yang pertama transmisi, ini untuk menyebarkan energi elektromagnetik ke ruangan atau ke udara. Kemudian yang kedua untuk reception, dia bisa mengumpulkan energi elektromagnetik dari ruangan sekitar atau dari udara. Dalam komunikasi dua arah kita bisa menggunakan satu antena untuk pengiriman gelombang elektromagnetik maupun untuk menerima gelombang elektromagnetik. Baik, di slide yang kedua adalah mengenai radiation pattern. Ini pola radiasi nanti akan digambarkan dalam sistem koordinat dua dimensi. Untuk antena nanti pola radiasinya ada dua ya. Yang pertama omnidireksional. Jadi energi elektromagnetik nanti dipancarkan ke segala arah dalam besaran yang sama begitu. Kemudian yang kedua adalah secara direksional. Jadi energi elektromagnetik akan dipancarkan ke arah tertentu ya. Untuk pola reception atau pola ini ya, penerimaan itu nanti sama dengan pola radiasi tadi, bisa omnidireksional atau direksional. Kemudian bandwidth, ini ada istilah bandwidth atau half power bandwidth. Ini cara mengukur directivity dari suatu antena ya, nanti arah radiasi nanti bagaimana gitu. Lanjut, selanjutnya kita mengenal ada beberapa jenis antena. Yang pertama isotropik antena, ini adalah tipe antena ideal. Dia meradiasikan energi elektromagnetik ke segala arah ya, dalam besaran yang sama. Nah, yang kedua adalah antena dipole. Ya, antena dipole ini ada half wave dan quarter wave ya. Half wave dipole antena bentuknya nanti ada ini ya, konduktor yang panjangnya kira-kira setengah panjang gelombang. Kemudian kalau ini tidak seperti isotropik tadi yang bisa memancarkan energi dalam besaran yang sama ke segala arah ya. Kalau dipole nanti ada arah yang dia lebih kuat gitu. Kalau yang quarter wave kira-kira nanti panjang ini ya, konduktornya itu kira-kira 1/4 panjang gelombang kalau tidak salah ya. Kemudian yang ketiga parabolic reflective antena. Ini adalah antena parabola ya, yang ada piringannya ya, bentuk cekung itu. Kemudian ada istilah antena gain ya. Di sini kita akan membandingkan ya bagaimana power output ya dari energi elektromagnetik pada arah tertentu, kita bandingkan dengan power output yang dihasilkan oleh perfect omnidirectional antena ya, pada arah apapun itu ya. Ini akan menghasilkan antena gain. Kemudian ada istilah effective area. Ini area yang efektif atau area yang paling bagus ya untuk penerimaan atau pengiriman sinyal arahnya tadi ya, yang atau pola ini ya, tergantung hampir mirip seperti radiation pattern tadi. Efektif area dari suatu antena itu bergantung dari ukuran fisik ya dan bentuk dari antena tersebut. Ini adalah rumus dari antena gain ya. Ini ada hubungan antara antena gain dan efektif area. Antena gain disimbolkan dengan G, rumusnya 4pi kali A. Ini efektif area dibagi lambda kuadrat. Lambda itu
panjang gelombang carrier sama dengan 4pi F kuadrat. F itu frekuensi gelombang carrier kali efektif area dibagi C kuadrat. C itu kecepatan gelombang cahaya. Oke, ini cukup diketahui saja ya. Kemudian kita mengenal selanjutnya ada istilah propagation mode ya. Ini mode propagasi atau bagaimana gelombang elektromagnetik nanti dipancarkan. Yang pertama kita mengenal ada ground wave, kemudian ada sky wave propagation dan line of sight propagation. Untuk ground wave propagation, jadi nanti ada dua antena pengirim dan antena penerima. Sinyal akan dipancarkan ya, jadi dia nanti dipancarkan dari pengirim ke penerima mengikuti kontur permukaan bumi. Ya, ini follow contour of the earth ya, ini gelombangnya mengikuti bentuk kontur permukaan bumi. Bisa dikirimkan ya untuk jarak yang jauh. Kemudian frekuensinya, frekuensi gelombang yang bisa dipropagasi secara ground wave ini up to 2 MHz ya, sampai 2 MHz. Contoh gelombang radio AM ini pakai ground wave propagation. Yang kedua, sky wave propagation, berbeda dengan ground wave tadi. Kalau ini gelombang akan dipantulkan ya oleh ionosfer dan permukaan bumi sampai bisa mencapai ke antena penerima. Sinyal akan dipantulkan ya dari ini lapisan yang ada ionnya ya, terionisasi ya, atau ionosfer tadi, kembali ke permukaan bumi. Kemudian dari situ sinyal bisa melewati beberapa hub atau titik pantul tadi. Ketika dipantulkan oleh ini ya, mengarah ke atmosfer, dipantulkan menuju ke permukaan bumi, nanti memantul lagi ke atmosfer lagi, dipantulkan dari atmosfer ke permukaan bumi, begitu seterusnya sampai ke penerima. Efek pantulan tadi disebabkan adanya refraction. Nah, refraction nanti apa akan kita lihat ya. Contohnya untuk sky wave propagation ini radio amatir ya, yang biasa untuk berikan itu. Yang ketiga, line of sight propagation ya, ini kalau yang ketiga ini antara antena pengirim dan penerima itu harus saling terlihat ya. Nanti sinyal akan dikirimkan dalam atau melalui ya ini jalur yang garis seperti garis lurus ya antara pengirim dan penerima. Nanti dia tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi antara keduanya gitu. Line of sight propagation ya, ini antara ini ya, antena pengirim dan penerima harus berada dalam satu garis lurus yang saling terlihat. Contohnya untuk komunikasi satelit yang ini ya, sinyalnya frekuensinya di atas 30 MHz ya, yang dia tidak direfleksikan atau tidak dipantulkan oleh ionosfer. Kemudian bisa juga digunakan untuk ground communication. Terus ini penjelasan mengenai reflection tadi ya. Reflection itu bending atau pembengkokan arah ya dari suatu gelombang mikro, gelombang elektromagnetik oleh atmosfer. Penyebab reflection ini adanya perbedaan kerapatan atau density dari media transmisi. Ketika gelombang elektromagnetik melewati dua media transmisi yang berbeda density atau berbeda kerapatannya, kecepatan gelombang tersebut akan berubah ya, kemudian terjadi refraction. Ini adalah rumus dari ini ya untuk menghitung line of sight. Yang pertama, optical line of sight D sama dengan 3,57 dikali akar H. D adalah jarak antara antena dengan horizon dalam satuan kilometer. Kemudian H adalah tinggi antena ya, antena pengirim, antena penerima. Kemudian yang kedua, rumus efektif atau radio line of sight. Hampir sama tapi ada tambahan ya, 3,57 dikali akar KH. Ini untuk menghitung D ya. K itu adjustment factor untuk refraction. Kita di sini dikasih angka 4/3.
Ya, dari dua persamaan ini kita bisa menghitung maksimum distance atau jarak maksimum antara dua antena untuk melakukan line of sight propagation. Rumusnya adalah 3,57 dikali, ya ini dalam kurung, akar KH1 ditambah akar KH2. H1 adalah tinggi antena yang pertama, entah ini yang pengirim atau penerima, ya ini pokoknya salah satu ya. Kemudian H2 adalah tinggi antena yang kedua. Oke, untuk materi selanjutnya adalah line of sight wireless transmission informant. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di materi video selanjutnya.